Halo semuanya, saya Irham Trisnananto, NPM 1906353870. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor modul website dan modul e-commerce yang ada di Odoo. Nah, jadi ada beberapa modul yang kita butuhkan pada tutorial ini. Jadi pertama mungkin yang basicnya ada modul sales, website, sales, inventory, dan invoicing. Terus ada modul tambahannya yaitu modul website dan modul e-commerce. Jadi pastiin dulu sebelum kalian lanjut tutorial ini, pastiin dulu udah install modul website dan modul e-commerce-nya. Nah, kalau udah misalkan udah install kedua modul itu, kita bisa langsung akses modul website-nya. Nah, jadi modul website ini berguna banget buat kita yang mau ngebangun website tapi mungkin nggak ngerti cara ngoding kayak gimana. Nah, ini pas banget nih buat kita. Jadi di Odoo ini kita bisa bikin website tanpa kita tahu caranya ngoding website itu gimana. Nah, dan bikin website di Odoo itu gampang banget. Jadi pas kalian bikin website ini bisa kita buka aja websitenya. Tapi sebelumnya sebenarnya kalian juga bisa pilih tema yang ada di website aja gitu. Jadi bisa ke menu settings. Terus di menu settings ini nanti kalian pilih website. Nah, ini ada optionnya pick a theme. Ini bisa diklik aja. Nah, di sini tuh ada banyak banget tema-tema yang bisa kalian pilih yang bisa disesuaikan dengan produk yang ingin kalian tawarkan. Misalkan ini ada produk untuk website korporat, terus ada produk service juga, dan lain-lain, ada kreatif, ada retail, terus ada makanan juga, terus ada edukasi. Nah, ini banyak banget template yang bisa kalian gunakan dan ini semuanya free. Bisa kalian gunakan tanpa bayar sepeser pun. Jadi bisa langsung pilih aja tema yang kalian minatin yang mana. Ini bisa kita pilih salah satunya, misalkan kita pilih yang food ini ya. Use this theme. Nah, ini proses pembuatan websitenya sama Odoo-nya, jadi bisa kita tungguin aja. Nah, ini si Odoo-nya bakal ngeproses website kita gitu. Jadi balik lagi kayak tadi yang saya bilang, kalau misalkan cara bikin website di Odoo ini simple banget, bener-bener simple banget. Kalian gak mesti tahu caranya ngoding kayak gimana, eh, kalian udah bisa bikin website ini. Dia tuh sistemnya kurang lebih kayak drag and drop gitu. Jadi, nah ini pertama-tama tampilan awalnya kayak gini. Ini tampilan awal websitenya. Dan kalian tuh bisa nge-custom juga tampilan websitenya. Cara nge-customnya gimana? Cara nge-customnya itu nanti kalian bisa ke menu edit ini nih. Ke menu edit. Nah, di menu edit ini banyak banget struktur-struktur atau bagian-bagian yang bisa kalian tambahin. Contoh misalkan banner. Banner misalkan ditambahin ke sini. Nah, udah tinggal langsung muncul nih dia bannernya jadi kayak gitu. Ataupun kalau misalkan kita tambahin cover, dia nanti bakal tampilannya jadi kayak gini. Kayak sesimpel itu bikin website di Odoo. Jadi ini kalian bisa berkreasi sesuka kalian buat nambahin nambahin elemen apa aja yang mau ditambahin ke dalam websitenya. Atau misalkan mau nambahin carousel, buat nambahin kayak semacam foto-foto gitu, bisa juga. Atau kalau misalkan kalian misal mau tambahin apa ya, tambahin image gallery buat nge-showcase eh, nge-showcase apa namanya, foto-foto dari produk yang kalian gunain, ini juga bisa. Jadi opsinya banyak banget yang ada di Odoo ini. Jadi bisa kita explore, ya bisa dieksplor sendiri sih ini. Gitu. Dan ya ini balik lagi fiturnya itu tampilannya beda-beda. Setiap setiap tema yang kalian gunain, ini nanti tampilannya bakal beda-beda kayak gitu. Jadi ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Kalian butuhnya apa, nanti bisa di custom gitu. Nah, ini
Oke, misalkan kita akan coba custom kayak gini, daily fresh food gitu ya. Nah, misal ya kita bikin kayak gini aja. Ya, ini dibiarin dulu. Terus gimana caranya kita mau nambahin eh, page baru gitu. Misal kita mau nambahin page untuk menu dari produk atau menu dari makanan yang kita jual. Nah, itu caranya kita tinggal ke pages, kemudian kita edit menu. Nah, di sini kita bisa tambahin add menu item. Nah, menu label ini maksudnya nama nama menunya apa gitu. Misal kita nama menunya karena kita mau nampilin menu makanan, jadi kita tampilin menu gitu. Nah, URL-nya ini digunain buat URL yang mau digunain apa gitu. Kita simpel aja slash menu misalkan. Kalau udah di save, terus kita mau eh, kalau misalkan user ngeklik tombol menu ini nih, nanti bakal keluar menu dari restoran kita gitu. Nah, itu caranya kita ke edit lagi, terus nanti ini bagian menunya. Nah, bagian menu ini bisa kita ke style, ke bagian style. Terus di bagian bawah ini ada kotak kayak rantai gitu, ini bisa diklik, edit. Nah, ini bagian URL-nya kita pindahin ke menu yang tadi, slash menu, kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita save. Nah, ini bisa di-save lagi. Ini kita tunggu proses save-nya. Nah, sekarang kalau kita pencet nih, pencet bagian menunya. Nah, dia bakal eh, ke slash menu gitu, website slash menu. Tapi karena page ini belum ada apa-apanya, jadi tampilannya kayak gini. Nah, makanya kita create page. Ini kita bisa create page. Nah, ini kita bisa sesuaiin lagi tampilannya kayak tadi. Ini bisa diedit. Terus, ya ini bisa kita edit ya. Terus kita mau tampilin menu yang ada di restoran kita. Nah, ini kalau kita pakai tema ini ada namanya price list, ini bisa kita pilih aja. Dan ini juga bisa di custom. Jadi misalkan menunya kebanyakan nih, atau ini tulisannya starter sama main course, ini mau kita edit gitu. Ini bisa bisa kita edit. Jadi balik lagi ke edit yang tadi. Sini tinggal diubah aja. Misal di sebelah kiri kita mau nampilin makanan, di sebelah kanan kita mau tampilin minuman. Kayak gitu. Terus misal kita cuma mau pilih dua aja ya contohnya. Contoh satunya soto ayam. Yang keduanya ayam bakar. Terus untuk minumannya kita udah sama es es teh manis. Nah, ini bisa disesuaikan aja nih. Harganya juga bisa disesuaikan. $1 misalkan. Sorry. $1. Ini juga $1. Itu. Nah, kalau udah bener ini bisa kita save. Nah, setelah kita save nih. Nah, ini jadi muncul tampilannya. Makanan ada soto ayam sama ayam bakar. Terus minuman ada es kelapa muda sama es teh manis. Gitu. Nah, kalau misalkan ada customer yang mau beli makanan kita gitu. Gimana sih caranya? Ini customer-nya bisa mengakses menu shop. Nah, kebetulan di menu shop ini karena kita belum nambahin apa-apa jadi belum ada produknya. Nah, ini bisa kita tambahin di sini aja nih. Ada tombol new, kemudian ini ada produk, bisa kita pilih. Nah, ini kita sesuaiin aja dengan menu yang tadi kita tambahin. Kita tambahin satu-satu aja. Misal soto ayam. Terus continue. Ini kita tambahin aja menunya satu-satu. Emang mungkin kalau misalkan menunya banyak
agak capek nambahin satu-satu, itu kalian juga bisa tambahin menunya, tambahin produknya itu lewat modul inventory. Jadi nanti tinggal diimport aja, make Excel atau CSV kayak gitu. Nah, ini kita bisa tambahin lagi soto ayam, misalkan ayam bakar. Nah, ini kita tambahin karena tadi kita ada 4 ya, 2 makanan, 2 minuman. Tambah lagi, misal, ini kita tambah, klik new, produk, es kelapa muda. Nah, satu lagi bisa kita tambahin. Ya. Satu lagi kita mau tambahin es teh manis. Teh manis. Nah, kalau udah tambah semua, ini kita bisa balik lagi ke shop buat mastiin produknya udah bener-bener ketambah. Gitu. Ini bisa kita save dulu. Nah, habis itu kita bisa ke shop. Nah, ini kita lihat nih, kalau misalkan semuanya udah ketambah kayak gitu. Nah, tapi ini kalau kita lihat nih, harganya masih Rp1. Gimana sih caranya kita ngubah harganya ini biar nggak Rp1 gitu. Ini pertama mungkin kita bisa ubah dulu ya ke publish gitu. Supaya setiap produknya ini nanti bisa dilihat sama customer. Kayak gitu. Ini bisa kita ubah jadi publish. Ini juga jadi publish. Terus juga ini juga jadi publish. Nah, cara mengubah harga produknya itu kita bisa ke inventory, ke modul inventory yang ada di Odoo. Jadi ini kita akses backend-nya dulu. Ya, mungkin loadingnya akan cukup lama. Ini kita tungguin aja. Tapi ya, cara mengubahnya kita bisa ke modul inventory. Nah, kemudian kita ke bagian produk, products. Nah, ini kan ada nih. Ada 4 produk yang tadi kita udah tambahin. Nah, ini masing-masing bisa kita tambahin aja produknya. Bisa kita ubah harganya maksudnya. Nah, ini tinggal diedit, terus sales price-nya kita tentuin aja berapa, misal ayam bakar 20.000. Terus cost-nya berapa, ini juga bisa kita ubah-ubah, misal tuh 16.000. Gitu. Terus sama buat yang lainnya juga kayak gitu, es kelapa muda, ini kita edit aja, sales price-nya misal 10.000, terus cost-nya 8.000. Jangan lupa di save, soalnya kalau nggak di save nanti dia nggak bakal kesimpan. Terus es teh manis ini kita bisa tambahin juga 5.000, terus costnya misal 3.000. Dan yang terakhir ini ada soto ayam. Soto ayam misal kita kasih harga 15.000, terus costnya ini misal 13.000. Nah, setelah di save ini kita bisa kembali ke website tadi untuk mastiin apakah dia keubah gitu. Nah, pas kita cek ke shop, nah ini kita lihat kalau misalkan harganya udah berubah kayak gitu. Nah, sekarang kita mau contohin, misal kita akses websitenya sebagai customer nih. Terus kita mau beli, gimana sih caranya? Nah, ini saya juga udah nyiapin akun khusus untuk customer. Ini bisa login, kita bisa login ke dalam database-nya. Kemudian ini kita bisa akses websitenya, go to website. Nah, karena dia customer, jadi dia nggak bisa ada tampilan analytics-nya. Jadi kita bisa pergi ke website. Nah, ini tampilan websitenya dari sisi customer-nya kayak gini. Nah, gitu. Jadi misal kita mau beli-beli
kayak tadi ya, kita bisa ke shop atau mungkin kita mau lihat dulu menunya yang ada di menu. Oh, ini nggak bisa karena tadi belum kita aktifin menunya gitu. Nah, ini masih unpublished gitu. Jadi ini mesti kita publish dulu. Nah, ini websitenya udah ke-publish, tinggal kita refresh. Nah, jadi sekarang dia muncul. Jadi kalau tadi error nggak usah panik, mungkin karena tadi websitenya belum di-publish gitu. Nah, kalau misalkan kita mau beli makanannya, ini kita tinggal ke shop. Nah, terus ini ada pilihannya yang mau kita pilih. Sebelumnya mungkin saya mau nunjukin sesuatu dulu. Jadi ini kita pergi bisa ke modul sales. Jadi kita mau lihat dulu. Nah, ini pertama-tama quotation-nya belum ada di Odoo-nya. Nah, kita ini mau coba beli barang gitu. Misal kita mau beli ayam bakar. Kita mau beli ayam bakar. Ini add to cart ya. Terus kalau misalkan masih mau lanjut belanja gitu ya. Ini bisa continue shopping gitu. Terus kita tambah es teh manis misalkan. Ini kita bisa add to cart juga. Nah, nanti kalau udah bener dia bisa langsung check out. Gitu. Kita bisa langsung check out aja. Nah, terus ini kita karena ini dari sisi customer, jadi kita mesti isi dulu data-data customernya gitu. Kayak misalkan ini eh, nama 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 streetnya atau nama jalannya, terus nama city-nya Depok, terus zip code-nya ini diisi aja. Ini kita mau ngedemoin aja, jadi nggak usah terlalu serius-serius banget. Gitu. DKI Jakarta, Jawa Barat. Kalau udah klik next. Nah, oh masih ada yang empty. Oh, phone number mesti diisi. Terus 62 812 344. Ini kita klik next. Kalau udah, nah nanti ini bakal muncul billing address-nya. Terus di kanan juga ada produk-produk yang kita beli. Gitu. Kalau udah bener, ini bisa kita konfirmasi. Nah, bayarnya kalau misalkan template awalnya dia pakai wire transfer, ini bisa langsung kita bayar. Nah, ini kita tunggu aja prosesnya, proses pembayarannya. Jadi setelah proses ini tuh nanti si Odoo-nya bakal ngebuat sales order. Yang mana sales ordernya itu nanti akan muncul di backend salesnya Odoo gitu. Nah, sales ordernya ini nanti harus diproses lagi oleh bagian sales gitu. Nah, jadi ini misalkan, nah ini dia udah kebentuk nih sales ordernya, order S00001. Itu. Kalau kita lihat lagi ke backend-nya, ini misal kita refresh quotation-nya. Nah, ini quotation-nya. Nah, dia jadi muncul sales 0001 cherry customer yang tadi kita buat barusan. Nah, ini salesnya bisa kita konfirmasi kalau misalkan emang udah terkonfirm. Ya, ini ada error dari Odoo ya, jangan dipikirin. Terus kalau kita refresh, ya jadi ordernya udah terkonfirmasi. Kayak gitu. Nah, itu dia. Jadi nanti sales ordernya tinggal kita lanjutin aja, tinggal dibuat invoice-nya, terus di register payment, dan lain-lain. Tapi itu untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Sekarang kita mau balik lagi ke modul website-nya. Nah, jadi di modul website ini ada bagian yang berguna juga, namanya analytics. Jadi di bagian analytics ini kita bisa nge-track performa dari website kita gitu. Mulai dari misalkan ini jumlah sales yang ada di website kita. Terus ini kita bisa lihat juga detailnya kayak misalkan berapa banyak order yang terbuat, terus berapa banyak order per harinya, terus berapa jumlah dalam harga yang udah kita jual.
Nah, terus ini kita juga bisa lihat best seller produknya. Ini banyak banget yang bisa kita explore di analytics ini. Terus ini kita juga bisa connect ke Google Analytics untuk nge-track matrix-matrix lainnya yang berhubungan dengan websitenya. Kayak gitu. Nah, terus ada visitor juga. Ini kita bisa lihat visitornya, atau pengunjung dari website kita gitu. Views-nya juga bisa kita lihat. Views itu detail dari customer-nya ini ngeakses halaman apa aja. Ini kita lihat tadi cari customer, kita pertama akses menu, habis itu kita ngeakses shop kayak gitu. Ini bisa ke-track semuanya di sini. Jadi eh, sekali lagi buat teman-teman yang mau bikin website tapi nggak ngerti cara ngoding gimana, ini bisa banget pakai Odoo website ini. Nah, mungkin tutorial kita sekian aja sampai sini. Apabila kalian menyukai tutorial ini, boleh minta like dan komennya. Apabila tidak suka, boleh di dislike saja. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.